Iya. Backgroundnya itu loh bikin ini Pak Pendeta bikin Pak Pendetanya gelap gitu jadinya. Backgroundnya kurang bagus itu. Saya hilangin dulu efeknya. Oke. Bentar. Ini ya Ustaz. Oke, nih, dah. Nah. Ini tempat saya lagi hujan Pak Ustaz. Di sana Oh, hujan tempat nggak? saya juga lagi hujan Pak Pendeta, sama. Cuma kan saya di dalam studio jadi agak kurang sedikit gitu kedengarannya. Gitu. Ini cuma studio. Jadi, agak kayaknya. Teman-teman yang Pak Pendeta kasih lah Pak Pendeta singa meskipun ekornya gitu buat bikin studio. Iya. Kita tes Layar teman-teman. Layar. Oke. Ya. Bisa dulu. Gimana Pak Ustaz? Lancar? Ya, alhamdulillah sehat lancar Pak Pendeta. Ini pada ribut pula sama maskernya Pak Pendeta. Udah kayak diskusi dengan Pak Pendetanya. Mungkin yang udah nonton dengan Pak Pendeta alasan. Tapi Ian masih ribut saja. Ternyata. Ya, lagi lah, nanti lah ya. Jadi udah tahu lah alasannya kenapa saya bermasker, karena kita lebih kepada safety ya, supaya aman kan. Ya Ustaz sih nggak apa-apa ya, tapi kan ada aja, jadi kita antisipasi lebih baik, antisipasi daripada sudah terjadi kan nggak pas ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi begitulah ya. Jadi kita lebih baik seperti itu ya. Bukan berarti tidak menghargai, bukan. Saya kan open camp sudah menghargai Pak Ustadz ini ya. Jadi memang itulah dulu yang bisa dilakukan ya. Itulah dulu yang bisa dilakukan ya toh. Nah, begitu. Gimana lebaran kemarin Pak Ustadz, lancar? Enggak dapat THR saya. Kasihan kali saya ini Pak Pendeta. Iya. Dan kan biasanya THR kan hanya karyawan-karyawan, tapi kalau dari THR dapatnya kan. Iya dong. Tapi enggak, meskipun ibarat kita punya kuasa memerintah ya Pak Pendeta gini. Tapi kalau mendapat THR dari seseorang itu Pak Pendeta beda rasanya. Oh ya, dari perusahaan gitu. Iya beda, rasanya pun beda gitu. Tapi dengar-dengar dulu Pak Ustadz Yusuf itu kerja di John Lane atau apa dulu? Dulu seperti itu apakah dibenarkan di kekristenan? Dan gini Pak Pendeta, di mana Yesus ya memerintahkan agar beribadah di gereja dan ibadahnya ditujukan kepadaku. Itu belum Anda jawab tadi. Sertanya dua hal tadi. Di mana perintah Yesus ke gereja dan ketika di sana nyanyi-nyanyi untuk ibadah kepada dirinya gitu. Nah, itu belum Anda jawab tadi. Tertinggal satu pertanyaan yang belum Anda jawab kepada saya, Pak Pendeta. Ya, adakah contoh dari Yesus untuk joget-joget di gereja? Nggak ada, ya sudah. Kalau gitu, ya mana perintah Yesus ke gereja untuk joget-joget dan ditujukan ibadahnya untuk aku, kata Yesus. Ayo, itu di mana? Kalau Anda bawa ke Daud lagi, nggak cocok ya. Kalau kita udah berbicara Yesus, Pak Pendeta, itu artinya kita mencarinya di perjanjian baru. Ya, bukan di perjanjian lama. Kalau ibadah joget-joget seperti itu Anda benarkan karena mengikuti Daud, karena Daud menari-nari, Anda ini ikut Daud atau ikut Yesus? Ya. Katanya tokoh utama Kristen Yesus, tapi joget-joget ikut Daud. Ikut yang mana yang betul? Pak Pendeta, silakan ya. Oke, waktunya Pak Ustadz yang kirim. Silakan Pak Ustadz. Oke. Belum muncul. Oke, ya, baik, saya terima. Jadi Pak Ustadz, saya itu sudah tadi berulang kali ya
Yesus dan Bapa itu kan satu. Jadi ketika Yehova Elohim memerintahkan itu sama dengan perintah Yesus, Pak Ustadz. Kita nggak usah ke situ ya, karena itu bahasan lain, Pak Ustadz ya. Jadi kami percaya bahwa apa yang diperintahkan oleh Yesus atau Bapa itu, Yehova Elohim itu satu. Makanya dikatakan di sini, Pak Ustadz ya. Balik kamera lagi nih ya. Saya agak repot kalau balik-balik kamera ini ya. Tapi nggak apa-apa. Ya, oke, saya akan tunjukkan kepada Pak Ustadz. Nih, lepas lagi holdernya nih ya. Oke, dikatakan begini ya. Sebentar, dikatakan begini. Coba lihat Pak Ustadz ini. Ayat yang saya buka ini ya. Dikatakan dalam nih, Mazmur 100 ayat 2. Beribadalah kepada Tuhan. Kan perintah ini Pak Ustadz. Beribadalah kepada Tuhan dengan kegembiraan toh. Ya, kegembiraan ini ngapain? Ya joget boleh, bertepuk tangan boleh, senang boleh, bermusik boleh. Gembira gimana sih namanya gembira? Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai Pak Ustadz nih. Ada malah ini ayatnya. Ya, ada jelas ya. Kemudian, Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian tuh. Syukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mazmur 100 ayat 4. Memang Pak Ustadz, penjelasan tentang ibadah Kristen ini banyak di Mazmur. Ya, kenapa? Saya katakan tadi antara Yahweh dengan Yesus itu satu, Pak Ustadz. Jadi nggak bisa dipisahkan, ya, nggak bisa. Kemudian Mazmur 95, marilah kita bernyanyi bagi Tuhan. Marilah kita memperkenalkan sorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Nih, Keluaran 23-25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan mensaksikan roti makananmu untuk minumanmu. Ini jelas Pak Ustadz, dalilnya begitu banyak ya. Jadi soal mana Yesus memerintahkan, ya Tuhan itu ya Yesus. Gak usah kita membahas yang tidak substansi. Karena Kristen mengakui itu Pak Ustadz. Tuhan itu ya memang Yesus ya Tuhan gitu ya. Bapa itu ya Tuhan. Jadi saya kira itu bukan untuk dipersoalkan untuk sekarang ya. Karena kita sudah pernah juga bahas itu ya. Jadi soal Pak Ustadz tidak terima itu ya. Itu jelas ada ayatnya gitu ya. Nah kemudian ini saya punya buku Pak Ustadz ya. Namanya judulnya ini Sejarah Gereja. Saya dalil banyak Pak Ustadz. Cuma mau balik-balik kamera ini saya agak apa nih. Dikatakan di dalam halaman 10. Kalau Pak Ustadz punya ini buku ini. Bisa dicek ya halaman 10. Dikatakan di sini kebaktian. Oleh karena Tuhan Yesus bangkit pada hari pertama dari suatu minggu, maka jemaat Kristen juga berkumpul pada hari Minggu. Dan mereka menurut kebiasaan itu selalu diadakan perjamuan, jemaat berdoa, menyanyi, mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab. Mula-mula ada tata cara ibadah yang tetap, sehingga muncullah namanya lambat laun liturgi. Pak Ustadz, ada di sini bukunya. Ya, saya tunjukkan kalau Pak Ustadz tidak percaya ini sejarah gereja ini. Ya, jadi ada dalil yang mau saya sampaikan. Pertanyaan saya adalah nih Pak Ustadz ya. Saya tadi katakan bahwa ternyata wudhu itu nih dicontek dari sini. Ya sebenarnya nih wudhu. Ini adalah ya sebentar saya balik kamera dulu. Dicontek dari sini Pak Ustadz ya. Nih ada wudhu nih ya. Oleh Zoroaster. Zoroaster ini adalah agama Persia. Wudhu ya nih. Sebelum mulai sholat, seorang penganut Zoroaster harus mencuci wajah, tangan, dan kakinya dari debu, dapat menghilangkan kesucian dan membatalkan sholat. Wudhu ini adalah syarat penting untuk melakukan sholat. Ini buku dari sini. Ya. Menurut Nabi Muhammad, Zoroaster. Nah dari sini ternyata wudhu itu dicontek. Termasuk sholat pun dicontek dari sini Pak Ustadz. Ya kalau tidak percaya, lihat saja buku ini. Ya, ini wudhu. Nanti kita akan lihat tentang sholat. Pertanyaan saya berikutnya adalah kepada Pak Ustadz. Ya, kenapa wudhu itu dicontek dari Zoroaster, dan juga sholat 5 waktu juga dari Zoroaster. Silakan berikan klarifikasi. Oke.
Oke, saya kirim waktunya Ustaz. Ya, silakan. Terima Pak Ustaz. Baik, saya bantah dulu tentang wudhu dari Zoroaster ya. Pak Pendeta, yang namanya Zoroaster, mereka memang mempunyai ritual penyucian dengan air. Namanya padeyap, bukan wudhu. Jangan ngawur. Ya, namanya padeyap. Jadi jangan dicocok logi dengan wudhu. Jika Anda memaksakan padeyap itu sama dengan wudhu, menurut buku itu, saya tolong minta sama Pak Pendeta. Ya, ada berapa rukun padeyap atau rukun wudhu di buku itu dalam Zoroaster? Ya. Bagaimana syarat sah wudhu di dalam kitab itu? Ya, nah, itu perlu dicari. Apa saja yang mereka lakukan, bagaimana syarat sahnya, bagaimana rukunnya, bagaimana niatnya. Kalau wudhu tadi saya udah jelaskan dari dalil. Niat, ada dalilnya. Innamal a'malu binniyah. Buat apa ada niat? Agar kita membedakan cuci tangan biasa dengan cuci tangan wudhu. Ada yang namanya tertib, diatur semuanya. Nah, saya minta sama Pak Pendeta, di Zoroaster, menurut buku itu, padeyap itu ada berapa rukun? Ada berapa syarat sah padeyap atau wudhu dalam Zoroaster? Ya, tolong tunjukkan sama saya. Ya, karena Anda menyamakan dengan wudhu, kan kayak gitu. Jadi harus ada rukun, syarat sahnya juga gitu ya. Dan tata caranya. Itu dulu saya minta. Gampang saya bantahnya itu Pak Pendeta ya. Nah gitu. Berkaitan tentang... saya minta dulu ya Pak Pendeta tadi ya tentang masalah yang saya tuntut kepada Anda karena Anda bawa Zoroaster. Berkaitan tentang ini Pak Pendeta. Tentang masalah ritual yang Anda ngotot. Boleh jingkrak. Waduh, ya, Anda ini ikut Yesus atau ikut yang lain? Ya. Pak Pendeta, perhatikan nih, saya bukain layar ya. Nih, coba Pak Pendeta, kita lihat ritual dari para nabi itu ibadah gimana sih Pak Pendeta? Anda bisa buka nih ya. Kejadian 24 nomor 52 ya Pak Pendeta. Apa isinya? Ketika di zaman Abraham itu ibadah kayak gimana? Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Oke? Abraham sujud. Ya, sujud. Terus lanjut ke zaman Nabi Musa, Pak Pendeta. Di Keluaran 34 nomor 8. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah. Oke? Lanjut ke zaman Daud. Apa yang dilakukan Daud? Daud dengan jemaahnya, mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan. Ya, ini Daud. Ya, tata cara ritual ibadahnya kepada Tuhan yaitu berlutut dan sujud. Lalu zaman Ezra. Zaman Ezra melakukan ibadah. Dia berlutut, sujud menyembah pada Tuhan sampai ke tanah. Nggak ada mereka jingkrak, nggak ada. Ya, terus dicontohkan Yesus pula di Matius 26 nomor 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Yesus aja sujud, ya sujud Pak Pendeta. Sujud Yesus, nabi-nabi sujud, nggak ada jingkrak-jingkrak gitu. Ya Pak Pendeta, lalu Anda tetap ngotot gitu. Oh, kami jingkrak-jingkrak itu boleh. Karena itu dari Daud. Yesus aja mencontohkan sujud. Di mana Yesus mencontohkan jingkrak-jingkrak? Kata Anda kan nggak ada itu Pak Pendeta. Ya, nggak ada. Tapi Yesus maju sedikit lalu dia sujud dan berdoa. Nggak ada. Yesus maju sedikit lalu joget-joget nari-nari. Nggak ada. Makanya Anda ini ikut Yesus kah atau ikut di luar Yesus gitu? Jadi saya udah jabarkan ritual para nabi itu menyembah Pak Pendeta dengan cara nih dahinya ke tanah. Ya. Gitu.
Oke, yes, semangat. Ya, semangat teman-teman ya, semangat. Ya, ya oke, baik. Waktunya saya, oke ya, siap. Nah, jadi ya terima pesan. Jadi Pak Ustadz, ibadahnya orang Kristen ini nggak cuma jingkrak-jingkrak, itu salah satu. Kalau berdoa pun kami itu, apalagi di gereja kami ada namanya doa puasa, itu bersujud minimal Pak Ustadz, minimal paling cepat itu 10 menit. Bahkan ada yang sampai setengah jam. Ya kalau mau tahu, datang ke gereja masuk. Apakah cuma jingkrak-jingkrak di gereja? Bapak Ustadz kan cuma tahu satu gereja. Di gereja kami Pak Ustadz berdoa itu bersujud paling tidak setengah jam. Jadi kalau hanya nunjukin video tadi, itu kan tidak semua kebaktian itu disorot di situ, dan itu pun salah satu gereja. Kalau Pak Ustadz mau tahu, datang ke gereja kami, ya. Coba cari gereja di mana bersujud itu banyak Pak Ustadz. Ya, nah yang saya mau tanyakan adalah, ya itu sudah kelar lah ya. Yesus bersujud, kami pun bersujud. Lebih daripada Islam kami bersujud. Ya, nah saya mau nanya ini kepada Pak Ustadz ini. Soal sholat ini, nih buku ini nih. Buku ini, ya. Di sini dikatakan, dalil sholat jelas sudah ada. Oke, misalkan dalam Al-Baqarah, bab 3, ya kan. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat dan seterusnya. Kemudian Al-Ankabut 45 dikatakan juga laksanakanlah sholat. Nah pertanyaan saya adalah, kenapa sholat itu ada tunjuk sana tunjuk sini, begini, 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 begini? Di mana di Quran itu? Saya minta Quran. Saya minta Quran. Oke, tadi kan ngotot kepada saya. Saya minta Quran, tunjukkan cara sholat dalam Quran kepada saya sekarang ya. Tunjukkan. Nih, kenapa kok ada sholat? Angkat tangan, lipat tangan begini, lalu tunjuk sana, tunjuk sini. Tunjukkan dalilnya kepada saya di Quran. Sekarang kena batunya Pak Ustadz. Ya. Kemudian yang kedua, di dalam sholat itu, ya, syarat-syarat sholat itu, kenapa kok ada di sini? Beda sholatnya perempuan dan sholatnya laki-laki. Nih, halaman 35. Jelaskan kepada saya dari mana ini diambil. Dikatakan laki-laki merenggangkan dua siku tangannya dari kedua lambungnya waktu ruku. Di mana di Quran ini, ya? Dan sujud. Waktu ruku, sujud, mengangkat perutnya dan seterusnya. Wanita merapatkan anggota tubuhnya kepada anggota lainnya, meletakkan perutnya pada kedua tangannya, sikunya ketika sujud. Laki-laki lagi menyaringkan suaranya, bacaannya pada sholat jahir. Kemudian merendahkan suaranya, bacaannya di hadapan laki-laki. Kenapa ada perbedaan di sini menyaringkan, di sini merendahkan? Kemudian D, bila memberitahu sesuatu kepada imam, maka baca tasbih, yakni baca subhanallah. Ini di Quran di mana nih perintah ini? Lalu dikatakan wanita bila memberitahu sesuatu kepada imam dengan bertepuk tangan. Di mana perintah ini? Coba di Quran tunjukkan kepada saya. Jangan karang-karang Pak Ustadz, ya. Jangan karang-karang, tunjukkan dalil kepada saya. Lalu kemudian, aurat laki-laki dalam sholat adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Aurat wanita dalam sholat adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua belah telapak tangannya. Di mana semua dalil ini? Banyak lagi yang mau kutanyakan di buku ini kepada Ustadz. Tidak ada di Quran. Sudah saya cek. Dari mana ini kok bisa ada seperti ini? Coba tunjukkan dalilnya kepada saya, ya. Nah, kalau soal sholat di sini ada. Ternyata sholat itu sebelum Islam ada, di sini sudah ada nih. Sholat di dalam Zoroaster, bentar ya. Nih, sholat itu ada di sini, ya. Oke, ini sholat nih. Sholat ada 5 waktu di sini, Pak Ustadz, ya. Namanya sholat hahina. Dilakukan tengah malam hingga matahari subuh. Lalu kemudian ada sholat ya hafani, ada sholat rapi winha, dan kemudian sholat 5 waktu, ya, semua ada di buku ini. Lalu dikatakan di sini ada sholat urina. Dicontek dari sini waktu-waktu sholatnya Pak Ustadz. Ada 5 di sini tentang sholat daripada Zoroaster. Sekarang buktikan saya di Quran.
cara-cara sholat tadi kenapa seperti itu. Silakan Pak Ustaz, ya. Saya minta di Quran jangan ambil dalil lain karena Pak Ustaz tadi ngotot Yesus, sekarang saya ngotot Allah mengajarkan langsung. Silakan. Ya Allah, kenapa saya ketemu Pak Pendeta ini? Aduh, baik. Bentar ya Pak Pendeta, belum nyongol ini waktunya. Oke, saya kirim Pak Ustaz ya. Aduh. Silakan Pak Ustaz, silakan. Saya diam. Pak Pendeta, Anda itu kocak, serius kocak. Anda udah baca perintah sholat ada, tapi Anda cari kapan di Al-Quran, mana ayatnya, mana dalilnya, angkat takbir Allahu Akbar di Al-Quran, teman-teman. Terus kapan sujud, kapan ruku, kapan tunjuk kan kayak gitu kata Pak Pendeta. Kapan tumanina, kapan i'tidal, kan kayak gitu. Ya, yang dicari Pak Pendeta itu di mana semuanya di Al-Quran. Masya Allah Pak Pendeta. Jadi tata cara sholat itu sudah saya jelaskan di depan seperti apa tadi. Al-Quran itu kitab hukum dan perintah. Ketika diperintahkan sholat, ya dikatakan kepada kita di dalam Al-Baqarah ayat 43 itu, wa aqimus sholat wa atuz zakah warka'u ma'arraki'in. Kan sama dengan penjelasan saya di awal kitab Anda itu. Lalu bagaimana tata caranya? Maka yang seperti dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Gitu Pak Pendeta. Bagaimana Nabi sholat? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Kata Nabi, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Jangan Anda cari tata cara ritual sholat di Al-Quran. Apa? Kacau kali Pak Pendeta ini. Udah tahu sholat itu dicontohkan Nabi, kok nyarinya ke Al-Quran gitu. Nggak nyambung gitu loh Pak Pendeta. Ya, lalu bagaimana tata cara itu? Nih Pak Pendeta, hadis Anda bisa buka juga ya. Hadis ini, hadis bab sholat di nomor 274 ya. Atau Anda bisa buka nih di website Rumah Show aja ya gitu ya. Di sini dari Aisyah ya radhiyallahu an, Rasulullah bersabda biasanya membuka sholat dengan takbir, memulai dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Apabila beliau ruku, beliau tidak mengangkat kepalanya dan tidak pula menundukkannya, tetapi pertengahan antara keduanya. Apabila beliau bangkit dan dari ruku, beliau tidak akan sujud, tapi beliau berdiri tegak. Kayak gitu semuanya ya. Jadi hadis itu dari hadis bagaimana Nabi itu sholat. Pendeta, ngapain Anda cari di Al-Quran toh? Gak nyambung gitu. Makanya kan dalil induknya shollu kama ra'aitumuni usolli gitu Pak Pendeta. Ya, kenapa laki-laki dan perempuan beda? Ya memang beda fikihnya Pak Pendeta. Makanya hadisnya pun dari Aisyah. Bagaimana tata cara sholat perempuan? Bagaimana ketika Aisyah melihat Nabi sholat? Beda gitu ya. Perempuan merapatkan sedikit kan ketiaknya kan kayak gitu. Kalaunya laki-laki kan harus sejajar dengan daun telinga. Kayak gitu Pak Pendeta. Jadi memang ada penjelasannya dalam agama Islam itu semuanya gitu. Terus tadi pertanyaan saya belum terjawab. Katanya wudhu itu ngambil dari Zoroaster. Mana rukun wudhu di Zoroaster? Mana syarat sah wudhu di Zoroaster? Belum ada itu ya. Di depan 5 perintah beribadah ke gereja, untuk nyanyi itu ditujukan ibadahnya ke aku, kata Yesus. 2 udah PR-nya ya. Rukun wudhu di Zoroaster mana? Lalu Anda bawa lagi sholat, katanya niru Zoroaster. Tadi Anda menjabarkan dari waktu malam siang ya, sholat utina kata Anda kan kayak gitu. Itu waktunya katanya ngambil di Zoroaster. Pak Pendeta, berapa rukun sholat di Zoroaster? Berapa syarat sah sholat di Zoroaster? Beda. Namanya pun bukan sholat di Zoroaster itu. Makanya wudhu itu padeap.
Pak Pendeta, Zoroaster nggak ada sholat. Masya Allah. Ah gitu, tolong Anda bedakan gitu ya, yang mana ritual Islam asli milik Islam ya, karena Islam itu berdiri sendiri, ritualnya hanya meneruskan dari para nabi, yaitu salah satunya yang seperti saya jelaskan tadi, sujud. Saya heran saja ketika saya bahas sujud, kata Anda di gereja Anda bersujud 30 menit. Ini pingsan Pak Pendeta ya. Pingsan, darah turun ke kepala itu ntar ya, mati ya gitu. Ah, itu gereja mana sih Pak Pendeta? Silakan. Baik Pak Ustadz, ditanya apa kau jawab apa ya. Nah ini berkelit nih Pak Ustadz ini ya. Kalau berkelit nomor 1 Pak Ustadz ini ya. Pak Ustadz, makanya jangan ngotot sama saya juga bisa ngotot. Sekarang tunjukkan pada saya dalil sholat, di mana angkat tangan begini, taruh begini, lalu begini tunjuk-tunjuk di Quran. Nggak ada. Sekarang Rasul tahu dari mana? Allah tidak mengajarkan. Di Quran nggak ada. Kalau nggak ada di Quran, dari mana dia tahu? Ya, dari mana dia tahu? Ya, segala sesuatu, surat Hud mengatakan ayat 1, Quran itu terperinci, ya. Terperinci, jelas, tidak perlu penjelasan. Ternyata saudara-saudara, cara sholat saja dalam Quran tidak ada. Cuma disuruh sholatlah kamu. Tapi kenapa begini-begini? Kenapa begini? Tunjuk sana, tunjuk sini, lirik sana. Dari mana tahu? Nabi dari mana tahu kalau di Quran tidak dijelaskan? Dari sini tahunya, ya. Dari Zoroaster ini nyontek-nyontek nih. Ya, tadi saya sudah baca ya teman-teman. Makanya Pak Ustadz, kalau tidak mau memang dikatakan Zoroaster, buktikan kepada saya. Nih, judulnya Menjalankan Sholat di sini. Buku ini karangan dari Nabi Muhammad, ya. Menurut Zoroaster oleh Dr. Amin Riyad Labri, ini ahli sejarah Islam. Di sini dikatakan, ya, menjalankan 5 waktu sholat. Sholat dalam Zoroaster melibatkan aktivitas mengingat Allah, memujanya, dan seterusnya. Waktunya dikatakan di sini, sholat pertama dilakukan sebelum fajar, kedua pada waktu tengah hari, ketiga sebelum matahari terbenam, yang keempat matahari terbenam, dan yang kelima pada malam hari. Selama musim dingin, jumlah sholat berkurang menjadi 4 kali sehari. Setiap sholat memiliki nama khusus dan waktu tertentu yang bisa menyempit, melebar tergantung sholatnya. Sholat fajar adalah yang paling agung di antara 9 sholat. Di sini ditulis nih, yang pertama nih ya, sholat ushanina dilakukan di tengah malam hingga matahari terbit, yang hampir sama dengan sholat subuh dalam Islam. Kemudian sholat hafani dilakukan dari matahari terbit hingga waktu zuhur, yang hampir sama dengan sholat zuhur dalam Islam. Sholat rapin wina dilakukan dari waktu zuhur hingga awal munculnya kemerahan di horizon saat matahari terbenam, yang hampir sama dengan sholat asar dalam munculnya kemerahan hingga horizon dan matahari terbenam hingga bintang-bintang mulai terlihat di langit, yang hampir sama dengan sholat maghrib dalam Islam. Dicontek semua dari sini, dicontek. Sekarang buktikan, kalau tidak dicontek dari sini, buktikan di Quran cara sholat Anda yang tadi begini, yang tadi begini, lirik sana, lirik sini, perempuan cara sholatnya berbeda. Di mana di Quran? Saya minta tidak dari yang lain. Karena kitab ini, oh iya dong, karena kitab Quran ini satu-satunya firman Allah. Kalau yang lain iya. Pak Ustadz, ya. Dari mana coba? Tunjukkan saya lihat. Kalau saya tadi Alkitab saya tunjukkan, brother. Sekarang waktumu tunjukkan Quranmu. Kalau memang Quranmu itu firman Allah, ayat 1, dia terperinci, lengkap. Ya, kenapa harus dari tempat lain? Nyontek-nyontek dari sini. Ya, dari sini.
Ini saya punya buku ini tulisan dari Islam, Dr. Amin Riyad Laribi, ahli sejarah Islam. Ternyata sholat Islam dicontek dari sini. Ya, kalau memang tidak, buktikan di Quran kepada saya di mana ayat cara-cara sholat itu ada. Cuma ada perintah doang, sholatlah kamu, sholatlah kamu. Nah, caranya gimana? Kalau kami bersorak-sorak ada, sujud ada, ya, kemudian membaca firman Tuhan ada jelas dalilnya. Nah, di Quran mana dalilnya? Tunjukkan saya, jangan lari kemana-mana. Jangan lari kemana-mana. Iya. Ya, jangan ketawa. Sekarang kita sedang menguji mana agama yang benar. Apakah agama contek-contek atau agama yang berbasis firman Tuhan? Tunjukkan pada saya. Jangan lari Pak Ustadz. Ya, jangan lari. Tunjukkan dalam Quran. Silakan. Oke, saya kasih waktu ya. Udah mulai panas saudara-saudara ya. Oke ya. Terima kasih. Aduh teman-teman, saya harus cari takbiratul ihram, i'tidal, tumakninah, terus tunjuk-tunjuk tasyahud akhir di Al-Quran teman-teman. Mintanya di Quran. Udah ditampilkan datanya tadi bagaimana Nabi sholat, ya dimintanya di Al-Quran. Katanya Al-Quran itu terperinci. Coba Anda pelajari ulumul Quran. Jelas rinci, nahwu sorof rinci, ma'aninya rinci, bayannya rinci, balagohnya rinci, bahasa Arabnya pun rinci. Bukan berarti rincinya itu harus ada di Al-Quran. I'tidal kapan, takbiratul ihram kapan, bukan itu rincinya. Aduh, gak susah ya teman-teman, memang gak ngerti Pak Pendeta ya. Jadi Pak Pendeta ya, kalau Anda cari bab sholat itu perintahnya dari Al-Quran, tata cara sholatnya pasti di hadis. Bukan harus cari di Quran semuanya. Kalau di Al-Quran diambil itu dari ritualnya ya Pak Pendeta. Ritualnya itu apa? Satu, ya wa aqimus sholah wa atuz zakah wa raka'u ma'arraki'in. Rukuk ada di Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 43. Terus sujud As-Sajadah ayat 15. Innama yu'minu bi ayatina allazina idza dzukkiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sujud. Jadi takbiratul ihram itu contoh dari Nabi, ruku sujud contoh dari Quran. Ah, gitu. Ya kan Pak Pendeta, ada penjelasannya dalam agama Islam. Lalu tadi ketika saya minta ya, mana rukun dan syarat sah sholat dari Zoroaster, nggak ada Anda jawab, nggak ada. Rukun dan syarat sah sholat dari Zoroaster mana? Rukun wudhu dari Zoroaster mana? Zoroaster itu abad keberapa sih Pak Pendeta? Mana penganutnya? Peninggalannya mana pula? Ya, Anda ini bawa buku yang kagak jelas. Buku itu siapa yang tulis, tahun berapa pula? Ya kan kayak gitu. Ya tanya tukang buku, tukang penulisnya Pak Pendeta. Ya, buku itu dia karang. Kalau dia katakan sholatnya umat Islam dan wudhunya umat Islam ngambil Zoroaster, bukakan di buku itu. Mana syarat sah sholat, mana syarat sah wudhu, mana wajib sholat, ya, dan mana rukun wudhu, serta mana rukun sholat. Di buku itu, bukain sama saya, ya. Gitu. Jadi jangan disama-samakan ya. Kalau sudah seperti itu ya, saya pun ogah dah kalau gitu beli bukunya ya. Nah gitu ya Pak Pendeta. Jadi Anda harus paham apa yang saya maksud, apa yang saya sampaikan kepada Anda. Semua dalam agama Islam itu tata cara ibadahnya ada perinciannya. Makanya Al-Quran itu adalah kitab yang rinci. Ketika dia memerintahkan sholat, wah rinciannya banyak banget Pak Pendeta. Banyak. Tapi bukan harus selalu dicari Al-Quran rinciannya, tapi dijelaskan oleh Nabi, terus dirincikan oleh ulama, bahkan kan sekarang banyak ulama kontemporer, kan kayak gitu. Nah, jadi sepertinya Pak Pendeta,
lebih bagus di Islam gitu. Kenapa saya lebih bagus di Islam? Karena di Islam perinciannya ada gitu, termasuk ulama merincikan. Coba kalau Anda lihat tadi ya, ketika saya bahas Bible Anda, sujud setengah jam sujud kata Anda, itu gereja mana yang setengah jam sujud? Itu pingsan ntar, atau itu nanti kan kalau kelamaan kepalanya di bawah itu ya Pak Pendeta, sampai setengah jam 30 menit itu bisa mati, darah naik ke otak masalahnya. Itu sujud apa kayak gitu? Itu gereja mana? Saya mau tahu dong ya, tunjukkan aja nanti gerejanya, gereja yang mana kayak gitu. Baru dengar saya. Ya kita tahu susunan gereja itu kayak gimana, yang seperti kita biasa lihat ya gitu ya Pak Pendeta. Banyak bangku dan kursi yang berjajar-jajar. Gimana mau sujud? Kejedot ntar. Gitu loh Pak Pendeta, kejedot itu. Nah jadi begini ya Pak Pendeta, ya mari kita mengikuti yang dicontohkan oleh para nabi dan dicontohkan Yesus. Saya udah jabarkan melalui kitab Anda bahwa Abraham sujud, Musa sujud, Daud sujud, Ezra sujud, Yesus sujud, kami umat Islam sujud. Kan kayak gitu. Mari ikuti itu. Saya tidak ada pertanyaan, mungkin bisa di closing habis ini ya Pak Pendeta. Terima kasih setelah tanggapan Anda. Pencet Pak. Pencet. Jangan lari Pak Ustadz, ya jangan lari kau, ya. Oke, silakan terima. Ya, itulah Pak, ya Pak Ustadz. Makanya kalau diskusi itu, ya jangan lari kemana-mana. Tadi saya tanya Quran, ya Pak Ustadz bilang cuma sujud doang. Sekarang cara tunjuk-tunjuk begini di Quran cuma sujud. Tunjuk sana, lipat tangan begini, angkat tangan begini. Mana ada penjelasannya? Kemudian saya tanya tadi, kenapa berbeda sholatnya wanita sama laki-laki? Di mana di Quran? Enggak dijawab. Memang Quran ini tidak lengkap. Harus nyontoh dari mana-mana. Sekarang kalau tidak ada di Quran perintah Allah, dari mana Rasulnya tahu sujud begini, angkat-angkat tangan begini, lalu lipat kedua kaki ya, lipat kedua kaki, tunjuk kanan, tunjuk sana, tunjuk sini, begini ngomongnya, begini ke sana kemari, ya. Bahkan masih banyak yang mau saya tanyakan tentang sholat ini Pak Ustadz, ya. Ini dari mana didapat? Ya, dari mana? Di Quran nggak ada. Ada lagi yang membatalkan sholat dan lain sebagainya. Di Quran nggak ada. Ya, jelaskan kepada saya, jangan lari. Nih, contoh bedanya wanita sholat sama laki-laki, dari mana dapat ini? Ya, nggak ada di Quran. Ya, contoh tadi begini, berdiri begini, lipat tangan begini, ya, terus lipat kaki begini. Di mana di Quran? Saya tanya di Quran, jangan lari. Kok Nabi mencontohkan? Sekarang Nabi tahu dari mana? Di Quran saja tidak ada. Jangan berbelit-belit. Kita sedang mengadu kitab suci. Saya tadi buka data-data semua dari Alkitab saya. Tidak saya buka dari tempat lain. Sekarang buka dong dari Quranmu, ya. Kalau Quran ini benar-benar kitab yang sempurna, terperinci, kenapa harus lari kemana-mana? Muhammad Nabi Anda tahu sholat itu dari mana kalau Allah tidak memberitahu? Apa dikarang sendiri? Hah? Dikarang sendiri? Masa mengarang-arang? Nggak bisa dong. Ya, angkat tangan. Ya, taruh di dada. Lalu sujud. Begini, angkat tangan lagi. Dari mana taunya? Di Quran nggak ada. Tunjukkan saya kalau ada di Quran. Kemudian ini perbedaan sholat wanita sama laki-laki ini kenapa beda ini? Mana data Qur'annya? Ya, jangan lari kemana-mana. Soal tadi, soal wudu ini jelas ada di sini. Dalam Zoroastrianisme, ritual wudu serupa dengan umat Islam. Namun ada praktek pembersih ritual yang disebut padyab, yang merupakan penyucian dengan air sebagai persiapan untuk ritual pemurnian dasar. Ya, tahu nggak agama Zoroaster ini tahun berapa? Itu pra-Islam. Itu ada di media Persia. Islam belum ada itu. Biar tahu, ya. Jangan Pak Ustadz, ya, kepada saya yang ngarang-ngarang. Tunjukkan data. Saya mau tunjukkan tahun berapa adanya Zoroaster, ya.
tahun berapa ada Zoroaster nih? Ya Pak Ustadz, ya kita lihat sebelum Islam dia ada Pak Ustadz. Oh ya, dikatakan Zoroaster itu sudah ada. Nih saya tunjukkan ya, biar Pak Ustadz jangan ngarang-ngarang pada saya. Ya, saya ini tidak mau kita ini ngarang-ngarang ya. Saya tunjukkan ini. Coba ini, Zoroaster atau Zarathustra diperkirakan hidup 1500 dan 1000 ya sebelum Masehi. Beberapa sumber juga menyebut periode antara 6 Masehi. Padahal agama Islam ada tahun 7 Masehi. Duluan Zoroaster. Agama Zoroastrianisme yang diberikan kemudian berkembang di Persia, memiliki pengaruh besar dalam sejarah kebudayaan wilayah tersebut. Ini ada sebelum Islam ada pada tahun 6 sebelum Masehi. Itu SM nih, SM. Ini SM semua nih, bukan Masehi. Sebelum Masehi, jauh sebelum Islam ada, Zoroaster sudah ada di Persia. Ini Pak Ustadz. Jadi dari sini dicontek cara-cara sholat tadi. Tidak ada di Quran. Kalau ada, buktikan kepada saya. Gitu loh. Kita diskusi berbasis data. Bukan berbasis ketawa-ketawa. Tapi nggak ada data kau tunjukkan. Ya. Coba tunjukkan kepada saya. Dari mana sholat itu diambil? Kalau bukan dari sini. Pak Ustadz, silakan jawab. Oke, berapa kali lagi ini? Nggak mau di closing, baik. Mau minta jawab lagi, ya. Ya. Habis ini kita closing, oke. Oh, Tadi berarti kan ini jawaban terakhir gitu ya? Ya, sudah, ya, oke, silakan. Baik, Pak Pendeta, tunggu waktu. Oke, saya kirim, oke. Oke, ya Pak Pendeta, katanya 1000 sampai 1500 sebelum Masehi. Seharusnya udah ada catatannya di Yahudi, ya. Tapi nggak ada satupun Yahudi menyinggung Zoroaster, nggak ada. Apalagi Nabi Muhammad kagak pernah ke Persia, ya jauh ke Persia kuno, nggak pernah juga. Gitu, ya. Jadi makanya saya bilang, coba Anda sebelum bernarasi lebih lanjut tentang Zoroaster, tunjukkan dulu tuduhannya melalui kitab itu, ya, bahwa ada rukun wudhu, rukun padiab di Zoroaster, rukun sholat di Zoroaster, syarat sah sholat di Zoroaster, syarat wudhu di Zoroaster, gitu ya. Zoroaster ini mana pengikutnya? Nggak Anda tunjukkan juga. Ya, akhirnya apa? Anda bawa buku yang katanya buku dari ahli sejarah, tapi nggak jelas isinya. Gitu. Seharusnya seorang ahli sejarah itu merincikan. Oh, kalau ini disamakan dengan Zoroaster, ya berarti ada di Zoroaster itu seperti tata cara wudhu, rukunnya ada 6, kan kayak gitu. Kalau yang nggak ada mana bisa? Mana bisa? Kalau nggak ada terbukti Islam itu berdiri sendiri, ibadahnya tidak meniru siapapun, ya siapapun nggak. Beda seperti Anda katanya meniru Daud jingkrak-jingkrak. Kalau Islam enggak, ya enggak meniru Zoroaster. Tapi Islam itu ibadahnya meniru ibadah para nabi yang intinya adalah sujud. Dari tadi saya minta itu sama Anda tetap aja ngotot Zoroaster begini, Zoroaster begitu, tahun begini, tahun begitu. Minta takbiratul ihram di Al-Quran. Apa ceritanya? Nggak nyambung. Udah dijelaskan Al-Quran itu kitab hukum, ya, yang menjelaskan perintah dan menjelaskan pelajaran gitu ya, tentang sejarah masa lalu sedikit, terus tentang masalah pelajaran hukum-hukum, ya, untuk bermuamalah maupun beribadah, serta isinya larangan dan anjuran, ya, kewajiban, perintah. Banyak Al-Quran itu rinci dia. Tapi di dalam satu ayat yang rinci itu, karena terlalu rinci satu ayatnya, maka dia tidak lepas dari hadis. Hadis inilah yang merincikan dari Quran. Ya begitu Pak Pendeta. Lalu dari mana Nabi Muhammad itu sholat? Diajari malaikat Jibril. Gimana sih? Kacau Pak Pendeta ini.
Nih, saya kasih aja sama Pak Pendeta nih. Start. Nih, ya. Anda bisa buka di Sirah-Sirah Nabawiyah pun banyak ya. Saya bawakan di sebuah web aja dulu nih. Ya. Lantas malaikat Jibril mengajarkan Nabi Muhammad berwudu dan sholat gitu ya. Itu umum Pak Pendeta, udah pada banyak tahu orang-orang ya. Nabi Muhammad itu diajarkan oleh malaikat Jibril bagaimana tata cara takbiratul ihram, tata cara ruku, tata cara sujud, tata cara tunjuk-tunjuk. Ya. Apa yang dibaca, kan kayak gitu. Ada semuanya lengkap literasi Islamnya. Tapi Anda bawa literasi yang kagak jelas. Bahkan di keagamaan Anda sendiri mengakui tidak jelas gitu. Kenapa Anda mengakui tidak jelas? Karena tidak ada perintah langsung dari tokoh keagamaan Anda, yaitu Yesus tersebut. Iya teman-teman, nggak ada. Ya bagaimana perintah ke gereja kagak ada dari Yesus. Habis itu perintah jingkrak-jingkrak dari Yesus nggak ada. Perintah untuk beribadah kepada Yesus nggak ada. Lalu yang Anda ikuti ini siapa? Gitu loh Pak Pendeta. Kalau kami kan jelas, kami ikuti Nabi kami kan kayak gitu beserta contoh-contohnya kan kayak gitu. Lah Anda ditanya mana perintah Yesus ke gereja, kagak ada. Mana perintah Yesus jingkrak-jingkrak, nggak ada. Mana Yesus mencontohkan jingkrak-jingkrak, nggak ada juga. Terus mana perintah Yesus beribadahlah kepadaku, nggak ada juga. Jadi Anda ini pengikut siapa sih? Ya. Itu loh Pak Pendeta. Ya itu aja tanggapan akhir dari saya begitu ya Pak Pendeta. Mungkin silakan tanggapan akhir dari Anda. Saya tidak ada pertanyaan lagi. Habis itu kita closing. Silakan. Closing statement. Betul ya Pak Ustadz ya? Karena saya tadi kan, ini kan saya terakhir menanggapi. Ya tanggapi dulu. Habis itu closing kita. Siap. Baik. Ya, terima Pak Ustadz ya. Ya, oke lah, silakan Anda yang menilai teman-teman ya. Saya tanya tadi di Quran, ternyata Pak Ustadz lari kemana-mana. Katanya Jibril mengajarkan Nabi Muhammad, ya kan, Nabi Muhammad untuk sholat. Datanya di Quran mana? Nggak jelas, ya kan, hadisnya pun nggak jelas tadi di mana. Saya minta Quran, karena kita sedang memiroring kitab suci, ya. Ternyata data yang semua yang ada di sini, buku ini, nih, udah ada di Quran. Perintah Quran cuma sholat, sujud, udah begitu doang. Nggak ada rinciannya seperti di sini. Gambar-gambar ini Pak Ustadz, ya. Saya pengen gambar-gambar ini tuh tadi dibuktikan kepada saya ya. Gambar-gambar seperti ini, sujudnya kok melipat kaki. Ini loh yang saya minta ya. Ya, kenapa bisa ada gambar-gambar ini? Kan Pak Ustadz tadi tidak buktikan kepada saya. Misalkan seperti ini, ya kan? Ini, mana nih di Quran? Nggak ada, ya. Tapi Pak Ustadz, ya, lari kemana-mana. Katanya Jibril mengajarkan Nabi Muhammad sholat. Datanya mana juga nggak ada tadi dibuka. Oke lah, tapi sudahlah, ya. Silakan netizen yang menilai. Saya berbicara berbasis data Alkitab. Pak Ustadz berbasis asumsi ya. Karena apa? Cara-cara ini halaman sampulnya ini kayak gini, di mana nih ditulis di Quran ini ya? Nggak ada teman, ini juga nih. Nah, ya ini sujudnya kayak gini ya. Sampai nungging ini ya, nungging ini nungging. Kejedot jidatnya ke lantai itu ya. Ini coba nggak ada di Quran. Ya kan, tapi sudahlah ya. Silakan netizen yang menilai. Yang jelas, saya sudah paparkan melalui data Alkitab saya, Pak Ustadz cuma asumsi. Qurannya mengatakan sholatlah, ya kan, sujudlah. Tapi sujud penjelasannya nggak jelas. Entah sujud jongkok kah, atau seperti apa. Berdiri, ya begini-begini. Tunjuk nih, apalagi yang tunjuk ini. Tunjuk sana, lirik sana, ya. Tunjuk apa nih maksudnya nih? Nggak ada di Quran, guys, ya. Tapi biarlah Anda yang menilai mana ibadah yang benar. Kalau saya sudah paparkan, Yesus berdoa, Yesus memuliakan, saya sudah sampaikan tadi,
Yesus memuji Tuhan, ya, Daud memuji Tuhan, gereja mula-mula memuji Tuhan, bersorak-sorai, bersujud juga, ya, ada. Tapi Pak Ustadz tidak menjelaskan dari sini. Ya, tidak ada. Jadi teman-teman, ya, ini diskusi seperti ini ya, perlu kita menggunakan akal. Karena kita sedang mengadu data, ya, mengadu argumentasi. Kalau ngarang-ngarang semua juga bisa, ya. Tadi Pak Ustadz bilang gereja itu nggak punya kursinya berjejer. Yang saya maksud Pak Ustadz, ada doa khusus. Kalau kami sebut doa puasa, ya. Di gereja kami ada doa puasa, itu lama Pak Ustadz. Saya mau kasih tahu, lama doanya, sujudnya pun lama, ya. Bukan di gereja secara hari Minggu itu ada ruangan khusus, bersujudnya lama, swear, ya. Saya nggak bohong. Dan kalau mau soal sujud, nggak kalah kami sama kalian soal sujud. Kalian cuma sebentar, nggak ada 5 menit, ya. Itu Pak Ustadz, ya. Maka itu, tapi ya udah, itu tadi ya, tidak ada dalil di Quran. Saya nggak tahu itu didapat dari mana. Katanya Jibril tadi ngajarin Nabi sholat, ya. Oke lah, silakanlah Anda yang menilai. Jadi itu saja closing, nanti kami akan closing, ya, itu saja mungkin, ya. Jadi memang yang saya sampaikan, kita tidak bisa samakan Islam dengan Kristen itu dulu. Kalau di Kristen, ya kan, ibadahnya seperti itu, ada dalilnya. Ya, kalau Islam ibadahnya seperti itu tadi, ya ada dalilnya tapi tidak lengkap, ya. Yang lainnya itu semua tidak tahu diambil dari mana. Kalau kami bertepuk tangan ada, bernyanyi ada, berdoa ada, baca firman ada semua dalilnya, ya. Jadi itu yang bisa saya sajikan. Semoga pendengar ini bisa menggunakan akal sehatnya, bisa menggunakan pikirannya, mana yang benar-benar biblical base atau berdasarkan Alkitab, berdasarkan kitab suci, mana yang berdasarkan karangan manusia. Nah, itu silakan Anda bisa menilai sendiri. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Inilah diskusi kita malam hari ini. Silakan Pak Ustadz untuk closing statement. Saya nanti closing statement belakangan. Terima kasih. Ya, selamat malam. Silakan Pak Ustadz. Oke. Pak Pendeta, nanti closing saya izin sedikit mengutip yang saya jabarkan tadi, ya. Boleh ya? Tidak saya baca lagi, cuma hanya mengambil kutipan aja gitu. Oke, silakan Pak Ustadz, silakan. Baik. Teman-teman semuanya, ya, berakhirlah acara kita malam ini dengan Pak Pendeta tentang tema masalah ibadah yang benar. Jadi ya teman-teman, ibadah di dalam agama Islam itu intinya adalah ritual sujud yang meniru para nabi dan disempurnakan syariatnya di dalam agama Islam melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kan ada ayat yang berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, berkaitan tentang masalah sujud tadi saya sudah kutipkan juga ya di tempat Pak Pendeta. Abraham sujud kan kayak gitu di Kejadian 24 nomor 52, dan hal ini juga diabadikan oleh Al-Quran. Ibrahim sujud di dalam Quran surah Ibrahim ayat 40, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Nabi Ibrahim sujud, Quran surah Ibrahim ayat 40. Terus tadi saya mengutipkan juga Keluaran 34 nomor 8. Nabi Musa sujud, dan ini juga diabadikan di dalam Al-Quran. Di mana ayatnya? Yaitu di dalam Quran surah Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat, ya, sujudlah untuk banyak mengingatku. Nabi Musa sujud diabadikan di Al-Quran. Nabi Daud tadi sujud, Ezra sujud, lalu Yesus mencontohkan juga sujud
disebutkan di Matius tadi ya 26 nomor 9. Nah, Nabi Isa pun bersujud, teman-teman. Itu juga diabadikan di dalam Al-Quran. Di mana ayatnya Nabi Isa bersujud? Quran surah Maryam ayat 31. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Dia menjadikan aku orang yang diberkahi dimanapun aku berada, dan dia memerintahkan aku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat sepanjang hidupku. Makanya ritual ibadah di dalam agama Islam adalah ritual ibadahnya para nabi, yaitu sujud. Apa itu sujud? Dahinya ke tanah. Di mana perintah sujud? Ya, Quran surah Al-Baqarah ayat 43 dan As-Sajdah ayat 15 ya. Di situ dikatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat serta rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Jadi apabila orang beriman itu, jadi sujud itu ciri beriman gitu ya. Sujud itu ciri beriman. Apabila orang beriman itu diingatkan dengan ayat kami, lalu mereka sujud sujud tersungkur dan mereka tidak menyombongkan diri. Ya. Gitu. Jadi ciri beriman itu sujud. Hanya ajaran iblis tidak mau sujud. Hanya ajaran iblis. Lihat, iblis diperintahkan sujud, ada Adam, dia menolak. Jadi ajaran yang tidak mau sujud hanyalah ajaran iblis. Ya. Jadi Pak Pendeta, saya juga sudah sampaikan ke ayat Al-Quran saya ya. Ada satu ayat yang lumayan nyelekit gitu. Quran surah Al-Bayyinah di ayat ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi orang kafir dan orang musyrik, mereka seburuk-buruknya makhluk. Kenapa disebut seburuk-buruknya makhluk? Manusia ini, Pak Pendeta, didesain bisa ruku, bisa sujud. Punya dahi, punya dua tangan, punya dua kaki. Ya, didesain untuk sujud. Monyet punya dahi dan kedua tangan, monyet juga punya dua kaki. Tapi monyet itu tidak didesain untuk sujud dan ruku. Nah, apabila manusianya tidak mau ruku, tidak mau sujud, maka dia lebih buruk daripada monyet. Nah, gitu. Jadi Pak Pendeta, ya itulah kenapa Al-Quran menyebutnya seburuk-buruknya makhluk. Semoga ini menjadi edukasi untuk kita semuanya. Saya memohon maaf ya kepada Pak Pendeta jika ada kosakata yang menyinggung ataupun yang menyakiti hati Anda. Kita hanya sekedar argumen sebagai penambah wawasan dan edukasi. Gitu ya Pak Pendeta. Terima kasih banyak atas diskusinya dan silakan Anda closing statement. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih. Ya. Baik, saya akan akhiri closing statement saya. Oke, jadi teman-teman semua, kami sudah selesai berdiskusi. Ini closing statement. Saya tadi sudah membuka di dalam Alkitab, ya. Dikatakan dari Kisah Para Rasul, dikatakan di sini ayat yang ya, sebentar saya buka ya, saya baca dari sini saja. Ini closing statement saya. Kisah Para Rasul 2 itu dijelaskan cara hidup jemaat yang pertama dalam beribadah. Ya, saya baca bagian nomor 41. Orang-orang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi ibadah yang pertama itu bertekun dalam pengajaran firman Tuhan atau khotbah. Ya, dan mereka selalu berkumpul memecahkan roti. Memecahkan roti itu adalah sakramen. Kami ada sakramen. Lalu kemudian dikatakan dan berdoa. Berdoa tadi sudah saya jelaskan. Ada berdoa ya. Berdoa itulah kami sujud ya. Kami bersujud, apalagi kalau kami di gereja kami ada 2 puasa ya. Kami bersujud, berdoa, bahkan sampai ada yang tersungkur ya teman-teman ya. Nih berdoa ini. Dan kemudian dikatakan juga di bagian berikut ayat 46. Dan ya dikatakan di sini ya, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah
mereka memecahkan roti di rumah masing-masing bergilir ya, dan dikatakan di sini dan mereka sambil memuji Allah ya, di ayat 47 sambil memuji Allah itu memuji puji-pujian dengan kidung-kidung, bisa dengan alat musik, bisa juga tanpa alat musik ya, seperti Daud memuji Tuhan di bait Allah waktu itu, ketika Salomo juga memuji Tuhan di bait Allah. Dan itu semua ada dalil yang kami pakai di gereja saat ini. Ya, seperti tadi Pak Ustadz bilang, oh, mana Yesus mengajarkan? Saya sudah katakan tadi, dalam ajaran kami, Allah Bapa itu ialah Allah juga. Yesus adalah Allah. Jadi ketika Bapa mengajarkan begini, Yahweh mengajarkan, itu sama saja dengan ajaran Yesus. Karena Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Hakikatnya satu. Jadi tidak perlu dipisah-pisahkan. Harus Yesus yang mengatakan. Ya, demikian ya teman-teman. Jadi apa yang saya jelaskan, bahkan dalam buku saya tadi di sini ya, ini baca semua kalau ada yang mau baca ini di halaman 11 ya, dikatakan gereja mula-mula oleh karena Tuhan Yesus bangkit pada hari pertama dari suatu minggu, maka jemaat Kristen juga berkumpul pada hari Minggu ya, dan mereka menurut kebiasaan zaman itu selalu diadakan perjamuan ya, menurut Kisah Rasul 2:46 tadi. Jemaat berdoa, nih ada berdoa ya di sini ya, bernyanyi, mendengarkan pembacaan dan penjelasan Alkitab. Mula-mula belum ada tata cara kebaktian yang tetap, sehingga timbul kekacauan pada waktu itu. Tapi setelah itu disusunlah sebuah liturgi. Banyak liturgi yang ada teman-teman ya. Ada liturgi gereja A, liturgi gereja B. Tetapi semua basisnya adalah ayat dari Alkitab yang sudah saya jabarkan tadi sedemikian rupa. Jadi ibadah Kristen bukan ibadah asumsi, tapi ibadah yang berbasis kitab suci. Oke, demikian ya. Saya juga minta maaf kepada Pak Ustadz. Maklumlah Pak Ustadz, saya kan orang Batak. Kadang-kadang nadanya tinggi Pak Ustadz ya. Oke Pak Ustadz, itu saja Pak Ustadz. Ya, closing. Pak Ustadz, saya mohon izin, ada yang mau saya tanyakan. Mohon maaf, mungkin di luar ini Pak Ustadz ya. Silakan. Mungkin Pak Ustadz, mungkin boleh. Pak Ustadz bisa Pak Ustadz bisa klarifikasi ya. Karena boleh. Pak Ustadz sahabatku, gini Pak Ustadz. Saya kemarin mendengarkan Edis TV live ya. Katanya, mohon maaf nih Pak Ustadz, sangat mohon maaf. Pak Ustadz katanya tahu punya permasalahannya, tahu punya apa namanya itu. Coba Pak Ustadz klarifikasi. Ya. Silakan Pak Ustadz. Kemarin itu siapa? Silakan. Baik, kemarin itu Pak Pendeta udah diklarifikasi dan udah didatangkan juga orangnya yang dituduhkan masuk ke lab saya gitu. Dan dia pun membantah. Jadi saya tidak mau banyak omong terhadap tuduhan itu. Buktikan saja jika benar, maka saya kasih 20 juta. Kata saya seperti itu. Gitu aja. Baik. Jadi mari kita bongkar saja, yang bohong tetap bohong, yang benar, yang hak tetap hak gitu. Ya. Jadi selama belum ada yang bisa membuktikan, mau mereka ngomong apapun, mau Edis ngomong apapun, monggo, saya nggak mau tahu gitu loh Pak Pendeta. Siap. Gitu. Oke, berikan waktu setengah menit Pak Ustadz ya. Jadi teman-teman, Pak Ustadz sudah klarifikasi bahwa kabar yang beredar itu kabar burung yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Bahkan Pak Ustadz tadi sudah mengatakan kalau bisa membuktikan 20 juta teman-teman Pak Ustadz mau transfer ya. Jadi artinya ya kabar burung boleh ada. Inilah pertiktokan ini, kadang-kadang ada info-info yang diberikan, tetapi Pak Ustadz nih di depan kita sudah klarifikasi itu tidak benar. Demikian Pak Ustadz. Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta. Selamat malam, maju terus, selamat beristirahat gitu ya. Oke. Selamat malam. Selamat malam teman-teman yang Islam, selamat malam. Bagi teman Kristen, selamat malam juga. Salam bagi kita semua. Demikian Pak Ustadz. Kita terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Saya izin dulu ya Pak Pendeta buat keluar. Allah Akbar. Terima kasih. Keren Pak Pendetanya ya. Sebenarnya sih ya beliau baik sama saya ya, tapi kata teman-teman yang lain dia sering menghujat. Tapi sama saya jaga adab. Jaga adab gitu. Sebelum kita melanjutkan ke hama selanjutnya,
Baik, teman-teman, nih ada sebuah kabar nih ya, saya naikin dulu seseorang gitu ya. Mana nih gambarnya kok nggak ada ya? Udah bisa dibuka belum? Udah bisa. Nah, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya teman-teman, beliau meminta saya ya untuk izin gitu ya, izin mau menyampaikan sesuatu ke publik, kata beliau. Silakan, tafadhol akhina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ustadz, dengan izin Allah kita berjumpa lagi di lab malam ini, di labnya Pak Ustadz Yusuf. Saya mau menyampaikan Pak Ustadz bahwa Al-Qur'annya sudah sampai, Terima kasih. Di pondok sudah kita berikan tadi. Alhamdulillah kita sudah dokumentasikan dari pondok sama TPQ. Namun tadi saya berminta lagi, nanti kita bahas lagi. Boleh, nanti di belakang layar aja itu. Di dokumentasinya itu yang saya mau sampaikan kepada para donatur dan juga Pak Ustadznya. Baik. Ini dokumentasinya Pak Ustadz. Boleh. Ini ya teman-teman, beliau berterima kasih kepada sahabat semuanya yang telah memberikan sedikit hartanya untuk para hafiz Quran, dan beliau di ponpesnya sudah kita kirimkan Al-Qur'annya, dan beliau ingin mengucapkan terima kasih kepada para donatur gitu ya. Mudah-mudahan sumbangan Al-Quran ini bermanfaat dunia akhirat, terlebih kepada donatur yang sudah memberikan sumbangsihnya, dan terlebih lagi kepada Ustadz Yusuf PI. Mudah-mudahan apa yang diberikan ini menjadi amal jariah dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Al-Quran yang disumbangkan ini bermanfaat untuk anak-anak kami dari dunia sampai akhirat. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini yang di TPQ kita Pak Ustadz. Nah, yang ini yang di pondok tadi sore. Nih. Alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya, syukron jazakallah buat ponpesnya maju terus, dan terima kasih Pak buat para donatur. Saya hanya sebagai wasilah akhina gitu ya, karena saya hanya menyampaikan amanah dari para donatur gitu. Jadi 100 rupiah pun tidak akan pernah saya lalaikan dari uang mereka, karena itu dari umat untuk umat. Maka jagalah amanah seseorang. Dari sifat Rasulullah salah satunya adalah amanah, kan jadi seperti itu. Itu saja Pak Ustadz, kepada donatur, kita sudah mendoakan semua. Kita sudah minta mendoakan sama adik-adik kita, sama rekan-rekan kita, untuk semua donatur, termasuk juga Ustadz Yusuf PI. Semoga apa yang dirahmati Allah, keinginan semua donatur bisa tercapai. Amin amin. Kelak Amin ya rabbal alamin. surganya para donatur dan Pak Ustadz. Itu Amin amin. Pak Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah ya akhina, dan buat ponpesnya sukses selalu, semoga dijaga Allah, dan salam buat adik-adik yang ada di sana dan para asatid di sana. Terima kasih banyak.
Baik ya teman-teman, jadi beliau sebagai dokumentasi juga untuk ponpes beliau gitu ya, dan mengabarkan bahwa uang Anda yang Anda donasikan kepada saya itu tidak kemana-mana, tetapi sudah sesuai dengan penempatannya. Kan ada beberapa tuduhan juga beliau mendengar bahwa saya menggelapkan dana donasi Quran atau menipu umat. Ya, Anda sendiri yang melihat ya teman-teman, bukan omongan yang membuktikan, tapi data yang berbicara, gitu ya. Oke, dengung ya teman-teman. Masa sih dengung? Masa? Ini gimana? Ini gimana? Ini teman-teman jujur saya lagi beli mic, masalahnya belum datang micnya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Bang. Wah, ente lama ngerai. Ya, ini saya sampaikan sedikit khusus untuk saudara kita Muslim. Janganlah kita membawa fitnah yang tidak tahu, karena kita mempertanggungjawabkan jauh dunia akhirat. Belum tentu Iya, betul. kita yang kita fitnahkan setiap hari, belum tentu kita bisa dapat meminta maaf. Ingat, itu bisa dibawa mati, ya. Dibawa mati loh kalau kita nggak sempat meminta maaf, ya. Coba bayangkan kita memfitnah orang setiap hari, kita fitnahkan setiap detik, berapa banyak dosa yang kita tanggung. Ingat, ya, seorang Muslim walaupun dia berbuat jahat, seorang Muslim tahu kita berbuat jahat, kita tidak boleh menyebarkan, fitnah orang. Kita harus menasihati atau dari belakang. Kita tidak boleh menyebarkan, seandainya pun betul di dalam Islam. Tidak boleh, karena kita pertanggungjawabkan, karena dari kita sikit sampai ke atas panjang. Ingat, mempertanggungjawab dengan Allah itu paling berat. Untuk saudaraku yang Muslim, yang kira-kira tidak suka dengan Ustaz Yusuf PI, kalau ada atau yang lain-lain, memang kalau tidak ada, udah diakhirilah drama ini. Jangan diperpanjangkan sesama Muslim. Kita melupakan. Kenapa? Dosa dengan Allah paling berat. Kita sholat dulu belum tentu Allah menerima sholat kita, apalagi kita tambah dosa. Itu aja dari saya, Ustadz. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi syukran jazakallah Bang Naga atas silaturahmi dan wejangannya serta ultimatumnya. Terima kasih banyak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakallah ya. Oke, ini gimana? Masih noise belum? Masih noise nggak? Gimana? Masih noise nggak? Iya teman-teman, nggak perlu gibahin atau mau aib orang betul atau tidak, atau ada fitnahan atau tidak, nggak perlu gibah gitu. Urus diri sendiri, ibadah ente udah betul atau belum, kan gitu. Iya, saya tahu teman-teman banyak yang gibahin saya, cuma saya nggak mau gibahin mereka, nggak mau tahu. Yang penting ibadah saya beres gitu. Gitu, ya. Ya teman-teman semuanya, sedikit beriklan, belum ada hama selanjutnya. Ya teman-temannya, jika ingin sedikit mendonasikan hartanya untuk keperluan adik-adik kita membeli Al-Quran gitu ya teman-teman semuanya, untuk para hafiz Al-Quran, silakan Anda menghubungi saya melalui WhatsApp atau DM saya gitu ya, dan nomornya saya sematkan. Baik, itu nomornya ya. Teman-teman semuanya, jika kita nggak lihat nominal ya teman-teman, yang penting keikhlasannya. Ada pertanyaan teman-teman ya, sebelum kita lanjut nih, ada pertanyaan yang perlu saya jawab. Kenapa memakai rekening pribadi, tidak memakai nomor rekening ponpes yang mau dituju? Ponpesnya seluruh Indonesia masalahnya gitu ya. Masalahnya ponpesnya seluruh Indonesia. Kemarin saya beliin di tempat Ustadz Abdul Somad, saya belikan di Bogor, saya belikan di NTB, saya belikan di NTT. Mau pakai rekening mereka semua gitu, kayak gimana? Gitu ya. Kenapa harus memakai rekening pribadi? Karena satu, saya belum mempunyai yayasan juga ya. Terus yang kedua, nggak bisa pakai nomor rekening ponpes tersebut, nggak bisa. Karena satu donatur ya teman-teman semuanya, itu bisa dapat beberapa ponpes dalam sodakoh dia. Jadi seperti itu. Jadi usahakan dimanfaatkan gitu, meskipun minim tapi dijadikan maksimal. Itu yang saya pengen ya. Jadi ini sekali lagi ya teman-teman semuanya, saya sematkan jika Bapak Ibu dan saudara-saudari ingin ikut andil ya. Nih,
Nih, baru kita lanjut ke hama selanjutnya ya. Aduh. Sabarlah, hama selanjutnya diteriakin melulu saya. Sabar nah, apa? Teman-teman sebentar lah. Kasih izin saya napas dulu gitu, minum dulu sebentar. Hama selanjutnya. Hayya. Dasar. Sabar. Tuh 30 detik lagi baru hama selanjutnya. Teman-teman semuanya saya izin dulu ya buat minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teman-teman sebenarnya minuman syubhat gitu ya. Lebih baik dihindari gitu. Nanti ya yang telepon nanti. Saya nggak bisa angkat telepon sewaktu live streaming. Nggak bisa ya. Nggak bisa, di WhatsApp aja langsung. Di WhatsApp aja ya. Baik, udah? Oke. Mana nih? Hama selanjutnya mana? Teman-teman yang naik Kristen aja lah ya. Ntar malah saya dimarahin pula ya. Aduh. Aduh. Apa ini? Dibawa berokok dulu pangai. Oh, barukut dulu Jasidin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Lombok Ustadz. Salam kenal. Iya, yang naik Ya. tadi Lombok juga tuh. Oh, Di Lombok ya, Ponpes Bio tadi. Oke. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, saudara-saudariku, jangan ditelepon dulu. Kalau mau telepon nanti silakan WhatsApp dulu gitu ya. Saya kalau live streaming nggak bisa untuk angkat telepon. Ya, ada yang mau disampaikan? Nggih. Cuman tadi saya ikuti labnya Pak Ustadz. Itu kok pendeta itu nggak bisa